nomor 5 akan mempresentasikan materi 1 dan 2. Yang pertama yaitu perilaku organisasi dan yang kedua materi perilaku individu. Langsung saja ke materi yang pertama adalah pengertian perilaku organisasi. Perilaku organisasi merupakan suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu. Perilaku organisasi meliputi aspek yang ditimbulkan dari pengaruh organisasi terhadap manusia, serta aspek yang ditimbulkan dari pengaruh manusia terhadap aspek organisasi. Pengertian perilaku organisasi menurut Fred Luckmas yaitu perilaku organisasi merupakan pemahaman, prediksi, dan manajemen perilaku manusia dalam organisasi. Tujuan praktis dari penelaahan dari suatu ini adalah untuk mendeterminasi bagaimana perilaku manusia mempengaruhi usaha pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu ilmu yang mendukung perilaku organisasi. Yang pertama, psikologi, ilmu pengetahuan yang berusaha mengukur, menjelaskan, dan terkadang mengubah perilaku manusia dan makhluk lain. Selanjutnya, yang kedua, sosiologi, studi tentang manusia dalam kaitannya dengan lingkungan sosial dan kultur mereka. Selanjutnya, yang ketiga, psikologi sosial, bidang dalam psikologi yang memadukan konsep dan psikologi dan sosiologi serta berfokus pada pengaruh seseorang terhadap orang lainnya. Selanjutnya, yang keempat, antropologi, studi kemasyarakatan untuk mempelajari manusia dan aktivitas-aktivitas mereka. Selanjutnya ada ilmu politik yang mempelajari strukturisasi, alokasi kekuasaan, dan isu-isu politik yang ada di dalam organisasi. Selanjutnya kita masuk ke variabel independen organisasi. Perilaku individu, karakteristik personal seperti usia, jenis kelamin, sikap, dan kemampuan dasar serta emosi. Lalu perilaku kelompok, perbedaan latar belakang. Selanjutnya variabel dependen, produktivitas, ukuran kinerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi. Efektivitas ialah mencapai tujuan-tujuan, sedangkan efisiensi pencapaian tujuan dengan biaya rendah. Selanjutnya variabel dependen, mangkir ketidakhadiran di kantor tanpa izin. Perputaran karyawan itu pengunduran diri permanen secara sukarela maupun tidak sukarela dari suatu organisasi. Variabel dependen, perilaku menyimpang di tempat kerja, perilaku sukarela yang melanggar norma-norma organisasi yang signifikan dan dengan demikian mengancam kesejahteraan anggota-anggotanya. Kepuasan kerja, yaitu perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari evaluasi karakteristik-karakteristiknya. Selanjutnya kita masuk ke pertemuan kedua, yaitu perilaku individu. Dasar-dasar perilaku individu itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu karakter biografis, meliputi usia, jenis kelamin, status perkawinan, dan masa kerja. Kemampuan meliputi intelektual, fisik, dan kesesuaian pekerjaan dengan kemampuan. Yang ketiga yaitu pembelajaran, meliputi teori pembelajaran. Kemampuan intelektual itu terbagi menjadi 7, yaitu kemampuan numerik, pemahaman verbal, kecepatan perseptual, penalaran induktif, penalaran deduktif, dan visualisasi ruangan dan memori. Kemampuan fisik lebih kepada pekerjaan yang lebih mengedepankan stamina fisik, kecepatan fisik, dan kekuatan fisik seseorang. Kesesuaian pekerjaan dengan kemampuan. Setiap pekerjaan membebankan tuntutan pekerjaan yang berbeda terhadap karyawan dan tentunya kemampuan karyawan berbeda, sehingga kinerja karyawan akan meningkat jika apa yang dikerjakan sesuai dengan kemampuan kita. Selanjutnya adalah motivasi, di mana konsep-konsep dasar motivasi itu terbagi menjadi yang pertama adalah pengertian motivasi. Motivasi merupakan akibat dari interaksi individu dan juga situasi. Motivasi dapat diartikan sebagai proses untuk ikut menentukan intensitas, arah, dan ketekunan individu dalam usaha mencapai sasaran dan tentunya berfokus terhadap tujuan. Adapun faktor-faktor pendorong motivasi itu adalah adanya keinginan, dorongan, desakan, kebutuhan, serta
serta rangsangan. Teori motivasi yang paling terkenal itu adalah teori motivasi dari Maslow yang disebut sebagai teori motivasi hierarchy of needs, di mana di bagian bawah itu adalah kebutuhan akan fisiologis, kemudian rasa aman, sosial, penghargaan, serta yang pada puncaknya itu adalah kebutuhan akan aktualisasi diri. Oke, kita masuk kepada materi yang membahas tentang stres kerja, yang dimana Robin dan Jess mengatakan stres kerja adalah kondisi dinamis di mana individu dihadapkan kepada kesempatan, permintaan, atau sumber yang berkaitan dengan apa yang individu inginkan dan yang dimana hasilnya adalah merasa sama-sama tidak pasti dan penting. Sedangkan menurut Hasibuan, stres kerja adalah suatu kondisi yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seseorang. Orang yang stres menjadi nervous dan merasakan kecemasan yang kronis. Stres kerja adalah perasaan stres atau stres yang dialami karyawan selama bekerja menurut Mangkunegara. Oke, selanjutnya kita masuk pada potensi sumber stres. Poin pertama, berpengaruh pada lingkungan yang di dalamnya ada situasi di dalam politik dan ekonomi. Poin kedua, ada organisasi. Di dalamnya ada tuntutan tugas, tuntutan peran, struktur organisasi, kepemimpinan organisasi. Dan poin terakhir atau yang ketiga ada individu. Yang di dalamnya ada situasi masalah keluarga atau masalah personal. Menurut statistik pada tahun 2024, adanya tingkatan kelelahan dalam bekerja. Untuk wanita ada peningkatan sebanyak 4%, yaitu dari 38% hingga menjadi 42%. Dan untuk kaum laki-laki adanya peningkatan hingga 30%. Hal ini bisa kita lihat dengan mengetahui apa itu yang disebut dengan stres dalam bekerja. Nah, dari sumber-sumber tersebut mampu menghasilkan dampak-dampak baik dari fisiologi, psikologi, hingga perilaku individu. Dari situlah kita harus memahami bagaimana cara mengelola stres. Yang pertama, meditasi dan relaksasi. Hal ini tentunya dilakukan saat dimana kita mengetahui tubuh atau individu mengalami suatu stres. Maka di saat itulah kita perlu melaksanakannya atau melakukan meditasi, relaksasi untuk menenangkan diri. Yang kedua, adanya memanajemen waktu, baik waktu aktivitas, waktu tidur, waktu istirahat, dan lain halnya. Dengan adanya manajemen waktu, mampu membantu kita memahami batas-batas tubuh ini sampai di mana. Yang ketiga, menjaga pola tubuh, pola makan, pola aktivitas, dan pola-pola lainnya. Yang keempat, kenali hobi atau aktivitas yang kalian senangi. Dengan kita merelaksasikan diri, mengenal diri lebih lanjut, maka kita akan tahu apa yang kita senangi dan kita bisa melaksanakan aktivitas itu sebagai selingan, di mana saat kita stres, kita perlu melaksanakan hal yang kita sukai, dapat membantu mood kita naik, stres kita akan jauh lebih tenang. Dan di saat itulah pemikiran akan lebih tenang.